Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Kembali lagi di channel YouTubeku, di channel yang akan membahas tentang pengalaman pribadiku selama aku terkena GERD, anxiety disorder, panic attack, psikosomatis gitu ya. Jadi video-video sebelumnya aku sudah sharing ke kalian awal mula aku terkena GERD anxiety, bagaimana sampai aku tahu kalau misalnya aku ini tidak hanya terkena GERD tapi juga terkena panic attack. Aku sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Nah sekarang aku akan berbagi pengalaman sama kalian, gejala-gejala apa saja sih yang aku alami selama aku terkena GERD, panic attack, psikosomatis gitu ya. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang waktu itu cukup membuatku merasa ini kok beda dari yang lain penyakit ini nih penyakit kok aneh sekali ini, meskipun aku sudah tahu memang kalau penyakit GERD yang disertai dengan anxiety itu adalah penyakit dengan 1001 sensasi, tapi ketika kita sendiri yang merasakan itu, kita pasti agak panik, apalagi sensasi baru muncul lagi gitu setiap harinya, dan itu akhirnya aku tunggu-tunggu, ini nanti hari ini muncul sensasi apa lagi nih, hari ini muncul sensasi apa lagi nih. Nah kalau kita sudah sadar kalau kita punya penyakit itu, maka ketika sensasi itu muncul kita akan lebih mudah menerima, sehingga kalau kita sudah menerima, tingkat cemasnya kita tidak secemas awal ketika kita terkena GERD dan anxiety disorder. Jadi gejala-gejala apa saja sih yang ada di aku selama aku terkena GERD dan anxiety? Yang pertama itu aku sudah cerita, yang pertama itu tentu nafasku tidak plong, dan karena asam lambungnya karena asam lambungnya naik, jadi nafasnya itu tidak plong. Nah, yang kedua aku ada mualnya. Aku pernah suatu hari yang benar-benar kayak semalaman itu aku sudah minum obat, semalaman itu aku rasa aku sudah tidak bisa tidur. Ini mualnya munek sekali, tapi mau muntah juga tidak muntah. Jadi kebayang nggak gimana rasanya mual banget tapi tidak bisa muntah. Nah itu dari mual yang biasa sampai mual parah itu aku sudah rasakan. Terus yang ketiga aku sudah sampai muntah juga. Awal-awal itu aku sampai muntah setelah mengkonsumsi beberapa obat yang mungkin di perutku itu tidak nerima, akhirnya aku muntah. Jadi nafas tidak plong, mual, muntah, terus keliengan ini lumayan lama ya di aku. Keliengan lagi di kantor, lagi ngajar, lagi jalan, moro-moro keliengan gitu. Kayak ini nih, kayak antara mau jatuh ndak, antara mau pingsan sama ndak nih. Kayak perasaannya udah mau pingsan aja. Jadi aku kalau sudah merasa keliengan gitu, aku duduk, atur nafas, aku bilang sama diriku ini tidak apa-apa, ini sudah sering terjadi, jadi jangan cemas, jangan panik. Nah, perlahan-lahan keliengannya itu akan mereda gitu, meskipun di lain kesempatan datang lagi. Jadi di aku itu yang paling lama itu sensasi keliengan. Tapi kembali lagi, sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hariku ya. Jadi aku mencoba, aku lawan itu, aku tetap bisa masak, aku tetap bisa mengurus pekerjaan rumah, mengurus pekerjaan yang ada di kantor, mengurus anak-anak meskipun tidak maksimal, meskipun sering marah-marah. Nggak tahu ya, aku kalau lagi cemas, lagi panik gitu, nggak bisa dengar anak-anak gaduh, aku langsung marah gitu. Ya Allah, ini benar-benar memang harus dilatih kesabarannya. Jadi tidak bisa dengar suara bising, tidak bisa kaget gitu. Jadi awalnya apa aku kena jantung, apa paru-paruku bermasalah ya, awalnya seperti itu. Tapi ternyata bukan gitu ya. Jadi setelah ada keliengan, penglihatan kabur.
Jadi moro-moro itu kayak ada kayak penuh kabut gitu, kayak penuh kabut. Aku sudah awalnya aku ngerasa ya Allah, apa ini sudah aku mau nyampe surga aku gitu ya. Aku ini apa mau nyampe surga, ini apa aku mau meninggal, kok kayak ada kabut-kabut. Nah ternyata setelah ada apa ya, yang menjelaskan kalau misalnya ciri-ciri dari GERD dan psikosomatis itu pandangan kabur. Nah itu aku mulai jadi terbuka, oh berarti ini memang salah satu ciri-cirinya. Jadi penglihatan kabur, terus abis itu aku ini ngos-ngosan, jadi gampang capek, gampang lelah gitu ya. Karena apa? Karena di pikiran kita ini tidak normal gitu ya. Kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kalau ibaratnya komputer itu kalau dimasukkan kebanyakan data itu nge-lag, mungkin seperti itu ya. Jadi fungsi syarafnya ini terlalu capek, ini dipaksa untuk berpikir terus, dipaksa untuk bekerja terus, jadi tegang terus, akhirnya tidak pernah nyantai. Jadi itu yang mungkin menyebabkan jadi lemas, kayak kayak padahal tidak melakukan apa-apa, kayak capeknya, energinya itu terforsir, bener-bener kayak dikeluarkan semua. Bahkan aku kalau jemur kan di atas ya, aku naik turun tangga itu sudah aku ngos-ngosan banget, aku sudah harus istirahat. Pernah waktu itu aku ke pasar, pasarku itu kebetulan di belakang rumah, perumahanku itu di depannya tuh pasar. Jadi kalau ke pasar itu cukup jalan kaki. Di tengah perjalanan itu aku di tengah perjalanan ke pasar, padahal dekat, aku udah ngerasa kelingan, udah ngos-ngosan, akhirnya aku duduk. Ya Allah, aku ini sampai kapan ya penyakit ini selesai? Aku sampai gitu pernah sampai di titik dimana aku kayak kayak yang menyerah gitu, kayak yang bukan pasrah sebenarnya, kayak capek gitu menghadapi sensasi-sensasi tiap hari yang bermunculan itu, kayak di titik yang capek gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya aku tambah lagi ibadahku, aku kayak sholat sunnahnya aku tambah, aku ngaji, aku zikiran. Selain itu aku bener-bener apa ya, video-video tentang GERD dan anxiety ini cukup sangat membantuku selama proses pemulihanku ya. Jadi itu ngos-ngosan, setelah ngos-ngosan itu pokoknya capek aja badan, gampang capek gitu badannya, padahal gak ngapa-ngapain, cuma menyelesaikan pekerjaan rumah gitu, tapi rasanya kayak kerja berat gitu. Itu kalau di aku ya. Terus sendawa terus, aku tuh sendawa terus, kayak nggak makan aja, cuma minum air putih aku sendawa. Oh berarti emang pencernaanku sedang tidak baik-baik saja. Cuma minum air putih aja aku bisa sendawa, perut kembung itu hampir setiap bangun tidur. Padahal setiap mau tidur aku olesi perut dengan kayak minyak tawon gitu ya. Tapi selang berjalannya waktu aku sudah stop obat-obatan, sudah benar-benar stop. Aku cuma jaga pola pikir, pola hidup, sama pola makan, itu aja. Kalau obat-obatan aku sudah kayak, duh nggak ada deh, nggak ada obat yang bener di aku, nggak ada yang obat yang cocok di aku, jadi udah stop aja deh obatnya deh. Kayak jaga pola pikir aja, jaga pola makan, pola hidup aja. Akhirnya aku memutuskan seperti itu. Perut begah itu sudah, aduh, makanan setiap hari ya, perut gebah, makan ini salah, makan itu salah, kayak semua yang dipantang itu sudah ndak dimakan. Aku sampai turun berat badan 6 sampai 7 kilo karena yang dimakan saran dokter itu hanya 4T, telur, tahu, tempe, sama ikan tawar. Selain itu sebaiknya dihindari. Aku stop sayur, stop buah. Dan ternyata kita tidak bisa menyamakan GERD kita sama GERD yang sama orang lain nih. Kalau misalnya orang lain ada yang tidak cocok makan pisang, kita coba aja. Kalau misalnya setelah makan pisang kita tidak apa-apa, berarti kita tidak apa-apa. Karena penyakit kita itu pemicu utamanya bukan karena makanan, tapi karena pola pikir kita yang selalu cemas, selalu panik. Jadi kalau masalah jangan takut gitu loh, jangan kayak jadi kita jadi
picky eater juga, milih-milih makanan, food phobia gitu ya, makan ini takut, makan itu takut. Awalnya aku juga gitu, aku tipenya adalah orang yang sangat menjaga. Ketika aku dipantang makan ini, aku tidak akan makan, karena menurutku itu baik untuk kesehatanku. Ternyata aku makin makin kesini makin coba, kayak aku ternyata makan pedes-pedes selama pedesnya normal itu tidak apa-apa. Tapi ada beberapa temanku yang pedesnya lada aja itu ke dia bikin perut mules, terus bikin GERD-nya kambuh, itu juga ada. Jadi untuk kalian aku tidak bisa kasih tips makanan-makanan apa yang tidak boleh dan makanan-makanan apa yang boleh dimakan, terutama untuk penyakit yang kita alami, GERD yang disertai dengan gangguan panik gitu ya. Itu aku tidak menyuruh kalian pantang makanan sih, makan aja selama porsinya tidak berlebihan, tetap sebagai porsinya, tetap sesuai dengan porsinya gitu. Kecuali GERD atau MAH yang sudah lambungnya udah luka. Nah itu baru harus, emang selain olah pikir, kalian juga harus benar-benar mendengarkan dokter kalian ya. Kalau GERD yang di aku kan bukan karena itu pemicu utamanya, tapi rasa cemasku sendiri. Jadi aku tidak pilih makanan. Makin kesini aku semakin coba. Nah kebetulan pedes di aku alhamdulillahnya enggak apa-apa. Terus makan buah, alhamdulillahnya semua buah nggak apa-apa. Cuma aku sedikit ngurangin kayak santan-santan, aku sedikit ngurangin hal-hal yang kayak gitu, yang memang tidak terlalu sehat ya. Gorengan, bukan tidak makan ya, gorengan itu sudah kayak ada di anu sendiri. Kalau hal-hal yang kebanyakan kan memang tidak baik gitu ya, tapi ya makan aja sedikit-sedikit aja, dicoba-coba aja gitu. Jadi selain perut kembung, sendawa, perut begah, terus kadang nyerinya tuh pindah-pindah, kadang di dada kiri, kadang di dada kanan, kadang kayak kayak punggung ini kayak ketimpahan batu yang berat gitu, kayak sakitan semua badan ya, kayak ada benernya awak gitu, ada benernya badan. Padahal ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja berat juga, kerjanya cuma ngajar, ngurus rumah tangga, tapi kok badan ini kayak badan kuli gitu ya. Kok badannya nih kayak sakit, terus sakitan, nggak ada benernya badan, pokoknya tiap harinya ada yang nyeri dada sebelah kiri, sebelah kanan, yang kaku di leher, pundak, terus nyerinya di mana-mana, nyerinya itu pindah-pindah gitu ya. Aku ketika nyeri dada tuh aku sudah, pikiranku duh ini apa ini benar-benar aku kena jantung ya, aku gitu. Tapi setelah tak teliti, setelah tak diagnosa sendiri, ketika nyerinya itu kadang datang kadang enggak, kadang datang kadang enggak. Mungkin kalau jantung tuh nyerinya terus-terusan ya, ketika tidak mengkonsumsi obat. Kalau konsumsi obat mungkin enggak ya. Jadi mungkin berarti enggak nih, berarti aku bukan jantung nih, aku gitu teman-teman. Terus yang lama lagi di aku itu ini dahak aku tuh benar-benar berlebih teman-teman. Apalagi ketika aku lagi panik-paniknya, aku lagi parah-parahnya, dahakku ini aku sampai gitu aja sudah keluar dahak, dan benar dari dahak ya. Gitu. Jadi itu yang membuatku sedikit cukup takut juga. Soalnya karena aku sering gitu, mungkin tenggorokanku ini kayak berat atau apa, nggak tahu ya, sampai ada darah gitu kan. Itu paniknya aku luar biasa, tapi sedikit, bukan banyak, sedikit gitu. Entah apa itu lipstikku, aku juga nggak tahu ya, pokoknya tuh ada merah gitu di dahak aku. Udah paniknya minta ampun. Semakin aku panik, semakin perutku begah, semakin badanku nggak karuan, sakitan semua. Jadi memang benar ketika dibilang kalau penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini gejalanya benar-benar 1001 gejala, 1001 sensasi. Karena aku juga merasakan sensasi-sensasi itu satu persatu. Nah, yang bikin panik itu kalau misalnya kita ada sensasi baru, kita tidak pernah merasakan sensasi itu, terus kedapat sensasi itu paniknya luar biasa. Semakin kita panik, maka asam lambung kita semakin naik, sensasi-sensasi lain itu bermunculan kalau di aku. Jadi
hampir setahunan aku nikmati sensasi itu. Ya udah, dinikmati aja, datang lalu pergi, datang lalu pergi gitu ya, cukup. Akhirnya mulai bisa menerima penyakitku, mulai bisa pasrah, mulai bisa ikhlas. uh, yang penting sudah berusaha, sudah berdoa, selebihnya serahkan deh. Tubuh ini kan miliknya Allah gitu ya, serahkan dah ke pemiliknya gitu. Mau diapakan kayak, yang penting kita sudah makan yang benar, pola hidupnya kita benar, tinggal olah pola pikir sebisa mungkin, berproses agar pola pikir kita tidak membuat kita semakin terpuruk gitu ya. Jadi itu mulai dari yang mual, muntah, keliengan, begah, linu-linu di mana-mana, punggung, leher kaku, terus nyeri dada kiri, nyeri dada kanan, kayak ada punya tenaga, lemas. Terus ada satu lagi sih, aku kayaknya, tapi tidak semua orang merasakan sensasi itu, aku pipisan. Jadi sebentar-sebentar pipis, apalagi kalau lagi datang cemas-cemasnya. Aku 1 jam bisa 2-3 kali. Aku sampai tanya kepada teman-temanku yang nakes ini, aku kok pipisan terus? Oh IS kata gitu, pipisnya tidak sakit. Enggak, pipisnya tidak sakit, pipis biasa, pipisnya banyak gitu. Karena aku akhir-akhir ini selama terkena GERD, aku banyak minum air putih ya, jadi aku pipis terus. Tapi semakin aku cemas, aku semakin pipisan. Kayak, jadi aku di rumah pakai sendal gitu ya, soalnya kalau tambah dingin kan tambah intensitas ke belakang untuk pipisnya kan tambah sering gitu. Itu kalau di aku sih, itu gejala-gejalanya. Jadi kalian, teman-teman semuanya yang lagi berjuang melawan GERD, psikosomatis, anxiety disorder, kalian tidak sendirian. Aku pernah merasakan juga, sampai sekarang pun aku masih berjuang. Kalau misalnya kalian merasakan sensasi-sensasi seperti yang aku sebutkan tadi, percayalah itu hanyalah sebuah sensasi. Untuk mereda sensasinya, cukup jangan panik, cukup jangan cemas, diterima aja yuk. Kapan lagi datang yuk, udah diterima aja gitu. Toh sensasi-sensasi itu tidak mengganggu aktivitas kita kan, hanya sebentar kok. Kalau di aku hanya sebentar, entah hitungan detik atau hitungan menit, jadi diterima aja. Ya Allah, aku terima, aku ikhlas, aku pasrah gitu. Jadi untuk video kali ini aku sharing tentang sensasi-sensasi yang aku rasakan selama aku terkena GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi tetap semangat teman-teman, mari kita berjuang bersama. Semoga videoku kali ini bisa membantu teman-teman dalam proses penyembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.